Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam beraktivitas. Dan di malam hari ini, Guru Inovatif Indonesia akan melanjutkan kelas Google Spreadsheet. Lebih tepatnya sekarang sudah memasuki hari yang ketiga. Di hari yang pertama, Bu Kiki sudah menjelaskan mengenai dasar-dasar atau pengenalan Google Spreadsheet atau yang dikenal dengan Google Sheet. Di hari yang kedua, di Senin malam, Bu Kiki juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat SKL yang sifatnya dapat dibuat secara otomatis hingga sampai 100 peserta dengan cepat. Sehingga Bapak Ibu yang ingin membuat SKL ataupun sejenisnya, ataupun surat undangan, ataupun yang lain yang sifatnya akan dibuat per nama, kemudian akan diproses dengan 1-2 kali langkah, bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Termasuk hari ini, materi hari ini adalah bagaimana cara membuat sertifikat dengan bantuan salah satunya Google Sheet dan juga AutoCAD yang sudah Bapak Ibu download kemarin. Secara garis besar mungkin tekniknya hampir sama, tetapi hari ini juga ada beberapa materi tambahan yang pastinya akan menarik untuk dibahas gitu ya. Kemudian untuk hari pertama dan hari kedua, apabila Bapak Ibu ada kesulitan dalam mencoba, Bapak Ibu nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, langsung bisa sampaikan kesulitannya baik secara Zoom ataupun di grup WA. Di grup WA sudah ada Bu Kiki yang sudah siap menjawab kesulitan dari Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya secara langsung, paling tidak bisa gitu. Paling tidak standarnya bisa gitu. Nanti berikutnya tinggal Bapak Ibu kembangkan untuk keperluan banyak hal gitu. Bisa untuk membuat SKL, sertifikat otomatis, kemudian mungkin undangan dan yang lainnya yang sifatnya akan jauh lebih memperlancar Bapak Ibu dalam memproses suatu administrasi ataupun kebutuhan yang lain. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya langsung saya beri kesempatan untuk Bu Kiki Niken Saputri untuk memaparkan materi tentang bagaimana cara membuat sertifikat online secara otomatis. Silakan Bu Kiki, saya persilakan. Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Randi dan Bapak Ardi selaku pemilik dari Guru Inovatif Indonesia dan segenap tim, serta yang patut saya banggakan, Bapak, Ibu, yang berada di seluruh Indonesia tentunya yang mengikuti acara pelatihan kali ini, pelatihan ketiga kita, di mana pelatihan yang pertama kita sudah belajar tentang pengenalan spreadsheet. Kemudian yang kedua, hari kedua kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat SKL secara otomatis. Nah, hari ini kita akan coba belajar lagi ya, belajar untuk membuat sertifikat. Sebelum saya mencoba ya untuk mempresentasikan nanti materinya, saya ingin bertanya dulu, silahkan nanti dijawab di chat, apakah Bapak Ibu sudah mencoba untuk membuat SKL atau undangan atau dalam bentuk apapun lah ya, menggunakan AutoCAD. Silahkan bagi yang sudah atau belum, silahkan dijawab. Oke. Oke. Bu Mediam, ada yang nggak bisa nggih? Nanti untuk yang tidak bisa sesuai apa yang disampaikan Pak Randi tadi, silakan Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan, silakan melalui WA Group. Apabila Bapak Ibu malu misalkan ya, maka bisa langsung japri ke saya. Ya, kemarin juga banyak yang japri ke saya dan saya akan menjawabnya. Namun mohon maaf apabila tidak secara langsung ya jawabnya, nggak intent karena mungkin masih ketumpuk dengan chat-chat yang lain. Nah, ada beberapa yang sudah mencoba. Ini lanjutannya juga, nggih. Nanti kita dasarnya memang pakai AutoCAD, hanya beda eksekusinya. Nggih, ada yang sudah, ada yang belum. Untuk yang belum, silakan
Nah, nanti setelah pelatihan juga dicoba nggih, mulai dari pembuatan SKL. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat sertifikat secara otomatis. Modalnya sama, modalnya tetap kayak kemarin ya, berupa data spreadsheet yang nantinya akan digabungkan oleh fitur Google yang berupa add-on AutoCred. Oke. Yang belum mengikuti pelatihan hari pertama, hari kedua, silahkan perkenalkan, nama saya Kiki Niken Saputri, saya biasa dipanggil Kiki ataupun Niken. Nggih. Monggo silahkan, nggak usah sungkan-sungkan untuk menanyakan perihal kesulitan atau nanti misalkan ada hambatan jika Bapak Ibu mulai praktek terutama untuk SKL dan sertifikat. Nah, hari ini apa yang perlu disiapkan? Yang pertama kita persiapkan template-nya sertifikat terlebih dahulu. Template ini nanti akan kita impor ke Google Slide. Jika kemarin kita sudah praktek mengimpor template berupa Word ke Google Docs, nah, kali ini kita beda. Kali ini kita akan mencoba impornya di Google Slide. Selanjutnya, nanti kita akan membuat data pendukung sertifikat pada Google Sheet. Kemudian kita juga akan membuat untuk membuat template download. Saat ini untuk downloadnya masih belum ya. Jadi ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi nanti kita nyobanya mengirim ke email masing-masing karena kemarin saya lihat masih banyak kendala oleh peserta. Jadi nanti akan dibahas pengirimannya lewat email saja secara langsung. Nah, bagaimana mempersiapkan template sertifikat? Nah, nanti kita akan membuat template sertifikatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Terus umpamanya, dan sudah saya siapkan, untuk praktek sudah saya siapkan di drive-nya, jadi Bapak Ibu tinggal pakai bagaimana cara membuatnya. Nah, saya akan memakai aplikasi yang sangat simpel, sangat sederhana. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Canva. Bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan aplikasi ini, tentunya sudah memahami bahwa aplikasi ini sangat mudah sekali digunakan, hanya tinggal pindah-pindah tempat, dan di Canva juga sudah disediakan bermacam-macam template di mana Bapak Ibu bisa siap memakainya dan bisa diedit sesuai kebutuhan. Oke. Sebelum kita masuk Google Slide, saya akan membahas sedikit saja bagaimana cara kita membuat template sertifikat. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita masuk ke link ini ya, http www.canva.com, atau langsung kita cari saja Canva, ya, Canva tulisannya. Oke. Nanti Bapak Ibu sebenarnya akan bertemu dengan, jika biasa menggunakan ini pasti tinggal login. Namun jika Bapak Ibu belum pernah menggunakan, maka Bapak Ibu silahkan login dulu. Dan sebelum login ke sini, maka Bapak Ibu harus login ke akun Google-nya dulu. Nah, seperti ini tampilannya jika belum masuk. Oke. Jika belum masuk, silahkan masuk menggunakan Google. Ya, tentunya sebelumnya harus login dulu di Google-nya. Setelah masuk, kita tunggu. Nah, nanti akan diarahkan, Bapak Ibu pilih akun yang mana. Ya, jika menghendaki akun ini, saya menghendaki akun yang ini ya, akun belajar.id saya, maka saya tinggal klik. Nah, kemudian masuk. Untuk langkah pertama, Bapak Ibu bisa nyoba di sini langsung cari bisa, atau pakai menu ini. Nih, template. Ini sudah ada template-nya. Jika Bapak Ibu ingin lebih cepat, maka cari saja di bagian search-nya, cari sertifikat. Tinggal ngetik sertifikat. Nanti otomatis kita akan diarahkan ke sertifikat-sertifikat yang sudah ada, template-nya sudah ada. Kita tinggal pakai Bapak Ibu ya. Nah, misalkan saya pakai yang ini. Oke.
Jadi kita tinggal klik saja template-nya. Untuk template disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Bisa buat sendiri atau bisa juga langsung menggunakan ini, hanya tinggal diganti warna. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengganti warna? Misalkan saya nggak mau sama nih, kayak ini sama persis nggak mau. Maka tinggal diklik bagian yang ingin diganti warna. Misalkan ini ya, kita ganti warna. Nah, di bagian ini, pewarnaan ini, kita bisa pilih warnanya ingin warna apa. Misalkan kita ingin warnanya ungu tua. Nah, kita tinggal pilih, kemudian kita sesuaikan untuk warna yang lain. Oke, nah, kita cari yang lebih mudah. Selanjutnya kita cari lagi warna yang lain. Jadi jika dirubah satu agar lebih matching, ya kita rubah hampir semuanya. Oke, ini pemilihan warna. Silakan disesuaikan, ya. Oke. Setelah itu nanti begitu juga dengan yang ini. Ini juga kita samakan seperti yang bagian atas. Jika tidak ingin memberi warna lagi, ya tinggal copy. Cara kopinya sama, Ctrl+C, kemudian pastekan. Nah, nanti sudah dapat double ya. Double, terus bagaimana membaliknya? Nah, tinggal dibalik, atau ini ada fitur balik, silakan diklik balik. Kita bisa balik horizontal atau vertikal. Nah, vertikal seperti ini. Kemudian, oke. Nah, hampir sama kan ya Bapak Ibu? Nah, ini kita hapus, tinggal delete, kita taruh ini di sini. Nah, oke, selanjutnya nanti kita bisa hapus bagian ini karena ini nanti akan kita beri nama pesertanya. Ini juga kita hapus. Nah, ini kita beri kalimat yang sesuai dengan pelatihan yang kita inginkan. Ini contohnya yang punya saya kemarin, sebentar. Nah, saya ngintip dulu kata-kata saya kemarin, lupa ya. Nih. Oke. Jadi kemarin saya berikan tulisan seperti ini. Jadi kita tinggal klik saja Bapak Ibu, kita Ctrl A, terus kita hapus dulu. Setelah itu kita tuliskan atau kita paste kata-kata yang sudah kita inginkan. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, terus untuk nama kita tinggal editing. Kan Kiki Niken Saputri. Saya tulis nama saya sendiri. Kemudian kalau misalkan seperti ini ya, tulisannya kan menjadi atas bawah. Kita tambahkan garisnya seperti ini biar tulisannya menjadi lebih memanjang, lebih rapi. Ingin diperkecil tinggal digeser. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan bagian sebagai apa. Boleh narasumber, boleh kepala ketuanya, ya. Terus bagaimana untuk mengedit logo ini? Misalkan kita nggak mau pakai logo ini logo apa, nggak jelas ya. Maka kita bisa hapus ya, Bapak Ibu, kita bisa hapus saja, delete langsung. Terus kita bisa mengunggah. Nih, di fitur ini ada fitur unggah. Kita unggah logo yang kita inginkan. Nah, keuntungannya jika kita memakai ini, semua yang pernah kita impor di sini, yang pernah kita unggah di sini, itu tersimpan otomatis. Jadi kita nggak usah double-double nyari lagi. Terus misalkan ingin mengambil melalui PC, maka kita unggah media. Kita klik unggah media, kita pilih saja logo yang kita inginkan. Nah, kemarin saya ada logonya. Oke, misalkan ini ya, saya pakai logo LPMP. Oh, ini pakai guru inovatif saja. Sudah ada. Nah, ini kita open, kita klik. Masuk di sini Bapak Ibu. Namun, apabila Bapak Ibu memakai akun pribadi, ini biasanya
nggak pro ya. Jadi nanti background-nya kalau misalkan ada background warna-warna, Bapak Ibu bisa remove background dulu seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara meremove background. Nah, ini kan menghalangi tulisan. Kita bisa taruh paling bawah urutannya. Bagaimana cara menaruh paling bawah? Maka kita klik kanan bagian gambar ini. Kemudian ini ada tulisan pindahkan ke satu lapisan bawah, bawa ke belakang, pindahkan ke lapisan atas. Nah, kalau ingin yang paling belakang, ya maka kita klik saja bawa ke belakang. Oke. Loh, ini kok terlalu jelas warnanya. Nanti kalau terlalu jelas akan lebih kontras dengan nama peserta sehingga nama peserta tidak terbaca. Maka kita beri transparansinya dikecilkan, ya. Nih, bagian transparansi kita kecilkan. Kita kurangi sehingga nampak hanya seperti watermark saja. Oke. Nah, seperti ini. Sudah jadi Bapak Ibu ya. Sangat mudah untuk membuat template. Terus bagaimana dengan template yang belakangnya? Biasanya baliknya kan itu sudah ada ya. Itu kita tinggal duplicate. Nah, duplicate halaman nanti akan muncul seperti ini. Kita hapus saja ininya. Tinggal kita nanti buat tabel. Nah, tabel Bapak Ibu bisa langsung nyari di elemen, tapi kalau elemen itu tabelnya sudah langsung jadi sehingga ukurannya susah untuk dibentuk-bentuk. Kecuali kalau kita pakai bentuk-bentuk ini manual satu persatu ya. Manual satu persatu gini akan lebih lama. Maka saya sarankan jika memakai tabel langsung saja pakai Word atau dokumen. Nanti kita screenshot. Setelah kita screenshot, kita remove background. Nah, setelah itu nanti akan langsung nih contohnya punya saya. Yang kedua ini, ya. Ini saya ngambilnya dari Word. Nih. Ya, ngetiknya juga dari Word karena enggak mau ribet ya. Kalau misalkan mau buat sendiri di sini bisa dengan elemen garis-garis. Elemen garis itu diambil dari sini, elemen. Nah, ini elemen ini kita klik, banyak gambar di sini, misalkan kita mau bikin garis. Nah, banyak ya pilihannya. Cuman kekurangannya kita harus lebih telaten. Jadi harus namanya membuat desain harus lebih telaten, banyak waktu yang dibuang. Nah, karena ini saya butuh cepat, kemarin itu saya buat di Word, kemudian saya crop, saya paste di sini. Ya, terus background-nya sudah saya hilangkan seperti itu. Nah, untuk penulisannya sama ya, caranya sama seperti tadi untuk nulisnya. Kemudian tanda tangannya sama di-scan dulu seperti kemarin, tinggal mengunggah. Ada fitur unggah media seperti tadi. Seperti saya mengupload guru inovatif ini, nanti kemudian ditaruh langsung di sini. Oke. Ini cukup mudah, cukup simple Bapak Ibu ya. Dan mungkin untuk mendalaminya Bapak Ibu bisa nyoba otak-atik sendiri ya di Canva ini. Ini recommended juga untuk pemula. Pemula yang tidak ingin ribet memakai Photoshop ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Jika sudah jadi, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kita download, kita pilih downloadnya dalam bentuk apa. Ini ada bentuk PNG, JPG, PDF standar. Nah, untuk hari ini kita downloadnya memakai JPG. Ya, untuk JPG. Kenapa JPG? Karena nanti template ini akan saya masukkan di Google Slide. Nah, JPG, kemudian kita tarik ke bawah. Aduh. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini ada tulisan semua halaman, Bapak Ibu. Jangan semua halaman ya. Karena tadi ada 3 halaman, yang satunya kan nggak perlu kita download, maka kita pilih halaman 1. Tadi saya sama halaman 3. Maka klik selesai. Setelah itu kita unduh. Nanti akan terproses pendownloadannya dalam bentuk zip. Oke, kita tunggu, kita silang. Nah,
Jika sudah, ini nanti otomatis sudah download di ini. Oke. Ini nggih Bapak Ibu, terus kita klik kanan, terus kita ekstrak here. Jadi nanti langsung, nah ini kenapa kok bisa seperti ini, karena saya sudah mendownload ya. Jadi ini double. Jika sudah double gini bisa langsung di yes atau no. Nanti hasilnya bentuknya sama kayak sertifikat bentuk dalam JPG. Mana JPG-nya? Oke. Yang sudah saya sertakan juga di Drive tadi sama Pak Randi juga sudah diberikan ya. Oke. Nah, mungkin di sini dulu. Oke. Untuk template ini dulu ya Bapak Ibu. Bisa saya lanjut ya Pak Randi? Nah, selanjutnya setelah ini yang paling Ya, penting. bisa lanjut Bu. Jadi nanti yang untuk yang itu tadi mungkin sekedar pengantar saja Bapak Yeah. Ibu yang Canva, tapi tidak didalami hari ini karena mungkin yang Canva sudah pernah ya Pak kemarin-kemarin, apabila jika dirasa kok kesulitan tadi, karena kalau dibahas detail cukup lama Bapak Ibu. Jadi ini nanti template-nya sudah disiapkan ya Bu Kiki ya. Yeah. Jadi nanti kalau Nyoba. prosesnya untuk membuat sertifikat nanti kita samakan dulu yang yang sudah disiapkan dari template-nya Bu Kiki. Maksudnya Bu Kiki tadi adalah untuk kalau ingin membuat baru gitu ya Bu ya. Benar Pak. Yeah. Ya, mungkin Jadi bisa gitu biar dulu. Bapak Ibu ada gambaran nggih. Jadi kalau mau bikin itu tadi cara simpelnya. Nah, tadi juga untuk template sudah disediakan. Sudah ada di Drive. Nanti Bapak Ibu jika mau mencoba nanti tinggal pakai. Nah, sekarang kita memasukkan template yang tadi di Google Slide Bapak Ibu. Jadi caranya sama. Ketika kita memasukkan template ke Google Slide, itu caranya hampir sama seperti yang ada di Docs. Ya, cuma langkah-langkah di dalam slide-nya yang beda. Langkah pertama, yang awal tentunya kita harus klik titik 9 ini ya untuk mendapatkan fitur Google. Kemudian kita klik slide, ya bagian slide ini. Selanjutnya, nanti jangan lupa langkah pertama Bapak Ibu berikan judul dulu. Kita berikan judul latihan sertifikat. Kemudian sebelum kita memulai, kita tentukan ukuran sertifikatnya dulu. Nah, untuk rasionya kan biasanya 4 ya, 4:3. Jadi kita nanti langkahnya kita klik file, kemudian ada menu penataan halaman, pilihan penataan halaman. Kita klik penataan halaman, kita pilih standar 4:3 karena sertifikat saya sudah saya setting 4:3. Jadi jika diberikan yang layar lebar 16:9 nanti akan bentuknya penyok ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nanti kita memasukkan template itu, template sertifikat pada tema ya. Dengan cara kita klik tampilan, setelah klik tampilan kita klik pembuat tema. Mengapa kok tidak langsung disisipkan? Nah, jadi ketika kita membuat tema ini tidak akan mudah dirubah atau tidak akan mudah digeser Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya sisipkan nanti biasanya tergeser-geser sehingga kadang untuk tulisannya itu seharusnya lurus di tengah jadi agak ke kanan atau ke kiri. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu maka kita nanti template-nya dibuat menjadi tema yang ada di Google Slide. Oke. Selanjutnya nanti kita upload template yang sudah ada. Upload template sertifikatnya dengan cara klik sisipkan, kita klik sisipkan, atau jika memang dalam bahasa Inggris kita klik insert, ya, terus klik gambar. Nah, klik gambar, selanjutnya kita klik upload. Oke. Setelah itu untuk slide yang kedua juga sama caranya untuk menyisipkan. Setelah ini, nah selanjutnya setelah disisipkan nanti kita berikan rumus dengan cara klik kotak teks. Ya, kotak teks ini simbolnya seharusnya di sini kotak teks. Kemudian kita beri rumus seperti kemarin ya.
kurang dari 2 kali, variabelnya apa? Lebih dari 2 kali. Variabel ini disesuaikan dengan data. Nah, berkaitan dengan template yang kedua, jika Bapak Ibu memberikan kode QR kodenya, maka Bapak Ibu juga harus memberikan rumus di sini kurang dari sebanyak 2 kali, kemudian ada tulisan QR kode. Baru ditutup dengan lebih dari sebanyak 2 kali. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung praktekkan dulu. Langkah pertama, kita masuk ke Google Slide dengan cara kita klik New Tab, kemudian kita beralih ke titik 9, letaknya di pojok kanan atas, kemudian kita klik Slide. Nah, nanti akan muncul seperti ini, nggih. Kemudian kita klik tambah. Nah, langkah pertama tadi masih ingat ya Bapak Ibu, langkah pertama adalah memberikan judul. Judul latihan pembuatan sertifikat. Oke. Setelah itu kita menentukan ukuran yang disesuaikan dengan template yang sudah kita buat. Kita klik file, kemudian kita tarik ke bawah sampai bertemu dengan penataan halaman nih. Kita klik, oke. Nah, setelah itu di sini kita klik segitiga ke bawah, kita tentukan ukurannya. Jadi kita klik standar 4:3. Misalkan Bapak Ibu membuat sertifikat yang ukurannya berbeda, bisa diklik khusus. Nah, yang sudah disediakan adalah ukuran 4:3, maka kita klik 4:3, kemudian kita klik terapkan. Nah, oke. Kok loading ini? Bentar, ini loading, nggak mau dipencet. Tunggu nggih Bapak Ibu. Sepertinya agak berat, jadi nggak mau dipencet ini. Sebentar. Untuk template akan saya share dulu di grup. Sebenarnya sudah di link, cuma mungkin ada yang belum mendownload, saya share dulu ya. Iya Pak. Sebentar, ini laptopnya. Oke, sudah. Oke, saya share screen lagi nggih. Nah, sudah nggih muncul lagi. Nah, selanjutnya ukuran sudah berganti. Tadi kan ada 2 template ya Bapak Ibu, depan sama belakang ya, yang depan sama belakang. Maka kita klik 2 kali ya, berarti dengan cara klik ini, bagian ini, terus kita enter. Nah, langsung ada 2. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita klik tampilan. Ya, kita klik tampilan ini, kemudian kita klik pembuat tema. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi kan saya mencet ini yang warna kuning. Nah, ini otomatis akan diarahkan sesuai dengan slide yang kita pencet tadi. Nah, kemudian kita bisa hapus dulu ini, atau nanti kita hapus dulu tulisannya. Kemudian kita sisipkan, kita pilih upload. Ya, jika ada di drive, maka silakan pilih di drive, tadi bisa sebenarnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ngupload di PC, maka tinggal nyari yang ada di PC. Nah, ini. Oke, ini contoh. Kita klik open. Nah, setelah itu kita atur penempatannya ya. Kita tarik yang pojok-pojok nggih. Pojok-pojok bawah atas kita tarik. Jadi kalau menarik gambar jangan yang samping kanan kiri ya, atau atas bawah. Lebih baik yang pojok atas biar ini gambarnya enggak
panjang lebarnya itu sesuai aslinya. Kemudian kita kembali, kita cek apakah sudah. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Namun di sini ada klik tambah judul ya. Di mana klik tambah judul ini nanti fungsinya untuk menuliskan rumus. Jadi nanti kita nuliskan rumusnya di sini. Oke. Nah, kita bikin yang kedua ini. Yang kedua ini caranya sama. Template-nya sama. Kita klik tampilan, kemudian kita klik pembuat tema. Nah, ini sudah, yang kuning-kuning ini sudah diarahkan. Kita hapus dulu saja tulisannya ini. Selanjutnya kita sisipkan, tetap ya, sisipkan langkahnya. Kita klik gambar, kita klik upload. Nah, kita pilih template yang kedua. Kita pilih template yang kedua tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik open. Nah, seperti ini kita sesuaikan ukurannya. Misalkan terlalu lebar, maka kita bisa arahkan lagi. Dah. Oh, ternyata belum pas. Sip. Dah. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa kembalinya bisa close ini ya, silang. Nah, ini udah otomatis sudah tampil. Sekarang kita memasukkan rumus ya Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Misalkan tulisan ini nggak ada, maka kita klik kotak teks ya. Kotak teks ini kita klik, kita taruh di mana? Kita taruh di sini. Nah, kita sesuaikan tempatnya agar nanti rata tengah, maka kita tarik saja kotaknya sampai sisi pinggir tepi kanan kirinya biar sama. Terus apa yang ditulis? Kita tadi menuliskan apa? Nama peserta dengan rumus kurang dari 2 kali variabelnya, kemudian lebih dari 2 kali. Bagaimana cara untuk meletakkan di tengah? Kita tinggal klik ini ya, ratakan. Jadi caranya sama seperti PowerPoint Bapak Ibu ya. Cuma mungkin tempat menunya yang beda-beda. Nih, kita klik tengah. Kemudian kita sesuaikan hurufnya. Hurufnya kita beri ukuran yang lebih besar. Oke, 26 cukup. Kemudian kita beri bold biar nama pesertanya nampak lebih jelas. Untuk huruf bisa disesuaikan. Saya senang pakai ini Rubutu ini. Kemudian warna. Nah, warna biasanya harus match dengan sertifikat ya. Bapak Ibu bisa tentukan warnanya, kan tidak harus warna hitam juga. Jadi kita tentukan dengan cara ini. Ada huruf A ini. Sebelumnya sudah kita kita kontrol dulu, kontrol A ya ini. Kemudian kita beri warna yang disesuaikan dengan template-nya biar nampak lebih cantik. Nah. Oke, setelah itu yang dilakukan sama dengan yang di bawahnya. Di bawahnya biasanya ini ada nama lembaga. Nah, Bapak Ibu nggak usah nulis lagi, tapi bisa copy ya. Tinggal Ctrl C, kemudian paste. Ini kok arahnya jadi aneh. Ini kalau saya zoom itu nggak connect ini. Kenapa ya? Berat sekali ini. Bentar ya Bapak Ibu, ini berat karena sama zoom itu jadi ya. Sebentar, saya buka lagi biar kembali normal. Mohon maaf ini nggak bisa ngezoom lagi ya sepertinya karena berat Bapak Ibu ya. Ternyata kalau memakai zoom sekalian ngezoom di sini maksudnya. Nah, oke. Nah ini
Tadi kita sudah copy, kemudian kita paste ya. Untuk di bawahnya saya beri nama lembaganya atau nama instansi, nama lembaga. Nah, ini agar tidak melebihi, jelasnya tidak melebihi nama peserta, maka saya kurangi ukurannya dan tidak saya bold. Jadi seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu rumusnya seperti ini. Kemudian untuk memberikan QR kodenya tempatnya, jadi tempatnya saya letakkan di belakang. Ini sama caranya, cuman untuk memudahkan ukuran saya gambarkan ukurannya di sini, ada bentuk. Kemudian kita klik persegi panjang ini bisa ya, kita klik. Kita taruh di sini. Nah, ini kan ukurannya disesuaikan dulu, saya klik kanan untuk menyesuaikan ukuran. Oke. Mana enggak kelihatan nih ukurannya. Mohon maaf ya, ketutup tulisannya ini. Klik kanan, kemudian opsi format untuk menentukan ukuran. Nah, ukurannya ini saya ganti menjadi 2,5. Jadi kita ganti saja lebarnya biar enggak terlalu besar. Bisa langsung ditulis juga ya. Nah, kemudian kita sisipkan QR rumusnya. QR kode. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Agar tidak nampak garis, maka kita bisa hilangkan dengan cara ini warna batas ini kita hilangkan, transparan. Oke. Seperti itu. Cara untuk meletakkan. Oke, ini transparannya masih ada ya. Gambar putihnya kita bisa isi di warna isi ini, di gambar cat ini, kita klik transparan biar transparan dengan belakangnya. Nah, seperti ini. Template yang ada di Google Slide nanti ini sudah siap untuk kita gabungkan dengan AutoCAD yang ada di spreadsheet. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah mencoba? Bisa saya lanjut atau bagaimana Pak Randi? Ya, mungkin sampai sini dulu. Mungkin diberi cara yang mudah diimpor dulu aja, impor dari yang tadi mungkin langkah importnya yang sudah Bun Kiki siapkan tadi. Kan ada apa tadi, PowerPoint ya kalau nggak salah yang. Iya, sama. Ini sudah saya jelaskan kan untuk yang ini. Oh iya, untuk sudah tadi ya, import. sudah. Mungkin silakan Bapak Ibu yang di titik ini sampai titik ini, mungkin silakan jika ingin bertanya dulu atau mungkin kesulitannya di mana, mungkin bisa tulis dulu di kolom chat. Kalau belum atau mungkin masih belum mencoba hari ini karena memang banyak yang WA juga gangguan, memang namanya sinyalnya agak berat, mungkin sambil dilanjut dulu. Sambil dilanjut dulu Bu Kiki. Oke. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu, ketika kita sudah menyiapkan template yang ada di slide, kita buat data pendukungnya. Data pendukungnya sekali lagi itu sesuai kebutuhan ya. Kali ini data pendukungnya saya membutuhkan nomor urut, nama peserta, nama instansi, dan alamat email. Nah, karena nanti kita akan mencoba mengirim ke alamat email, maka nanti saya butuh contoh email dari Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga nanti bisa nyoba ya. Bisa emailnya Pak Randi nanti. Emailnya Pak Randi sama atau Pak Ardi bisa digunakan. Oke, setelah itu, nah ini bagian terpenting ya Bapak Ibu. Kita membuat isi QR kodenya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menampilkan QR kode di sertifikat, maka QR kodenya itu akan menghubungkan data yang asli ya, kayak SK.
Jadi di Drive sudah saya berikan data autentifikasinya. Jadi otentik nggak data ini, atau hanya sertifikat abal-abal, atau ada SK yang mengeluarkan sertifikat ini, maka nanti ada data autentifikasi sertifikat yang disisipkan dalam QR kodenya. Jangan khawatir untuk rumusnya, rumus sudah saya berikan di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal ngopi saja terus paste di spreadsheet-nya. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan belajar untuk membuat link QR kodenya. Rumusnya lagi-lagi sudah saya siapkan dan Bapak Ibu tinggal pakai saja. Kemudian membuat gambar QR kodenya juga nanti kita tunjukkan caranya. Nah, kita beralih ke data. Data sudah saya berikan ya Bapak Ibu di Drive. Ini datanya. Nanti Bapak Ibu bisa cek Drive yang disebarkan oleh Pak Randi tadi. Jadi datanya awalnya cuma ini Bapak Ibu. Ini saya hapus. Ya, saya hapus dulu. Oke. Tidak ada ini datanya lagi ya. Hanya ini datanya. Kemudian kita ingin memberikan apa yang ketika kita mau memindai QR kode, apa yang ditampilkan itu harus ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah ada rumus, Bapak Ibu tinggal ngambil rumus itu, di-copy saja rumus yang sudah saya sediakan, nanti juga saya sampaikan untuk rumusnya. Nah, saya kopikan dulu juga di sini. Nah. Untuk datanya belum ada Bu Kiki sepertinya. Mungkin bisa di Oh, datanya belum ada nggih. Ya, datanya mungkin Oke. bisa di Nggih, nanti ini saya share saja nggih. Sebenarnya di PowerPoint juga sudah ada nggih. Nanti ya. ini dulu nyoba dulu dah. Setelah ini saya bagikan. Nah, kita paste ya Bapak Ibu ya. Pastenya tapi di bagian kolom judulnya. Jadi bukan di sini. Kita paste di sini langsung. Oke, dia otomatis keluar. Tapi Bapak Ibu perlu pahami ya, saya jelaskan, kita memakai rumus array formula, di mana rumus ini penggabungan antara beberapa sel ya, beberapa sel yang ada di spreadsheet. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ketika ada data baru misalkan kita nulis nama di bagian nama peserta, dia otomatis di kolom itu tanpa kita drag itu sudah muncul. Contoh ya. Aduh, error. Tunggu. Oke, saya contohkan. Misalkan ini kan hanya datanya hanya 5 nomor ya, 5 peserta. Mau saya tambahkan nama saya sendiri. Nomor 6, Kiki Niken Saputri. Oke. Nah, di sini otomatis ya Bapak Ibu. Itu fungsi untuk rumus array formula tadi. Nah, jadi otomatis kita nggak usah drag satu persatu. Kalau drag satu persatu juga nanti datanya ngisinya satu persatu. Jika sudah seperti ini, array formula ini, if row AA, maksudnya apa? Jika kolom yang AA ini tadi nomor itu sama dengan 1, maka ini judulnya, isi QR kode itu judulnya ini. Terus, untuk nomor sertifikat, jadi Bapak Ibu jika memberikan nomor sertifikat ini nanti tinggal ganti bagian ini. Ya, jadi sudah ada. Misalkan tidak mau memberikan nomor sertifikat, ya silahkan diganti data apa yang akan diberikan saat kita mau memindai scan kodenya itu, QR kodenya itu. Nah ini bisa diganti. Jadi yang diganti hanya ini. Kemudian kita tambahkan rumus char ini. Setelah itu nomor urutnya peserta tadi berapa, ya. Ini tetap yang dihapus hanya ininya saja kalau memang ada perubahan. Kemudian ada nama pesertanya. Nah, autentifikasi sertifikatnya ini ada linknya, ya Bapak Ibu. Link ini bagaimana caranya kita membuatkan?
Maka sebelumnya Bapak Ibu harus punya file dulu. Filenya sudah ada juga di latihan, jadi di drive-nya Bapak Ibu sudah saya beri tambahan contoh SK pelatihan. Ini hanya contoh ya. Jadi kop surat, ada surat keputusan, dan menimbang, mengingat. Ini contohnya. Nah, ini nama peserta yang tadi ada di data. Kita masukkan di sini. Sebagai apa? Ini sebagai bukti bahwa memang peserta itu terdaftar di pelatihan ini. Jadi nggak asal-asalan peserta itu punya sertifikat tanpa ada autentifikasinya ya, ada surat keputusannya. Terus bagaimana caranya kita memasukkan linknya ini? Link ini, jadi untuk SK ini silahkan diimpor ke Drive ya, diunggah ke Drive. Kemudian nanti kita tinggal copy saja linknya. Kita copy ini. Kita copy ini ya. Klik kanan, kita dapatkan link. Kita salin. Jangan lupa untuk pengakses harus diklik pengakses, lihat saja. Dan siapa yang mengakses, siapa saja, tidak boleh dibatasi. Karena jika dibatasi, maka link ini tidak akan bisa dibuka oleh semua orang. Ya. Kemudian kita klik salin link, agar lebih rapi linknya, maka kita harus perpendek dulu. Saya suka memakai bit.ly.com. Kita klik bit.ly.com. Nah, nanti untuk link yang tadi kita copy, kita pastekan ya di sini. Tunggu, masih loading. Sebenarnya cara ini sudah saya sampaikan di pelatihan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Untuk memendekkan dan memberikan nama baru untuk link. Oke, ternyata masih berputar-putar. Nah, jika Bapak Ibu di Bitly-nya belum login, maka nanti silahkan login. Caranya ya sama login biasa. Kemudian kita klik create Bapak Ibu ya. Kita klik create, kita enter URL-nya tadi, kita paste. Nah, setelah itu kita klik create lagi. Kita klik create, kita beri nama. Nah, misalkan ya, saya beri contoh SK pelatihan. Kita coba di save. Bisa nggak ya? Oke, ternyata bisa karena sebelumnya memang saya memakai link ini. Nah, namun kadang-kadang kalau kita memberikan nama yang biasa itu nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kadang nggak bisa itu karena memang sudah ada judul yang sama dengan link yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan nama yang lain, ya. Tinggal diganti di sininya. Setelah itu save. Setelah save barulah di copy. Nah, pengkopian ini nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa melihat linknya tadi. Contoh nih ya, saya copy. Ini kan sudah ganti http://bit.ly garing contoh SK latihan. Nanti sudah otomatis ke PDF-nya tadi ya. Jadi enggak pakai link yang panjang lagi. Nah, link ini silakan Bapak Ibu sisipkan. Sisipkannya di mana? Sisipkannya di sini tadi. Oke. Nih Bapak Ibu ya. Disisipkan di bagian ini. HTTP-nya ini. Nah, ketika ini berubah, maka tulisan yang ada di sini di kolom ini juga pasti berubah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk isi QR kodenya sudah, kita akan memberikan linknya di sini. Ya, saya juga sudah menambahkan di PowerPoint-nya. Nanti ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai datanya, tinggal pakai rumusnya. Sekarang kita membuat linknya dulu. Nah, ini kita tinggal paste ya, yang di PowerPoint itu tinggal paste. Kita bikin QR kodenya. Nah, kita tunggu. Nah,
Ini otomatis, caranya sama seperti tadi. Jadi rumusnya dikliknya di sini, di bagian judulnya. Kita tetap memakai rumus array formula seperti ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ganti ya, untuk lesson for you ini nggak usah diganti. Yang diganti ini bagian ini datanya Bapak Ibu. Jadi kadang kita memberikan data itu kan mau nambah-nambahi apa nggak sama ya. Data yang ingin dilihat di QR code, yaitu data isian QR code, itu berada di sel E. Maka kita tulis E. Namun jika selnya itu ternyata ada di L atau di sel M, maka ini diganti M atau tempat di mana Bapak Ibu meletakkan isi QR code agar terbaca. Nah, selanjutnya QR code ini kita akan tambahi ya dengan size. Size-nya ini bisa pakai CHS atau bisa pakai size biasa, itu sudah bisa nggih, terbaca, bisa diganti, tapi kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Ini saya pakai ukuran 250 kali 250. Nah, selanjutnya kita berikan logo nanti. Logo-logo apa? Jadi nanti itu bentuknya, ini saya tulis image QR code. Semoga tampil Bapak Ibu ya. Ini sama dengan kita pakai rumus. Kalau ini nggak pakai array formula ya, karena hanya membentuk menjadi gambar. Ini biar kelihatan saya itu. Oke. Ya. Image-nya ini maksudnya image yang ada di gambar ini. Jadi kita klik sama dengan, kita tulis image, kemudian kita klik cell, kita kurung tutup, kita tunggu. Nah, seperti ini. Terus bagaimana untuk yang ke bawah? Ke bawah ya tinggal di drag. Nah, kalau ini satu-satu memang harus di drag dulu, nggak bisa otomatis. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebenarnya jika kita tidak menambahkan logo, ini nggak muncul logo. Saya nyoba pakai logo LPMP ini, pakai LPMP Jawa Timur. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar logonya? Di bagian ini, Bapak Ibu, di bagian logo, rumus logo, yang saya beri warna biru ini ya, itu kita tempelkan alamat URL logo tersebut. Saya nyoba juga yang di drive, link drive. Jadi saya punya gambar logo, saya masukkan di drive. Itu ternyata nggak kebaca logonya di sini. Jadi kemarin itu yang kebaca saya ketika menambahkan logo itu malah waktu di web. Jadi misalkan saya nyari nih logo LPMP Jatim ini. Nah, kita gambarnya tinggal kita klik, kemudian kita klik kanan, kita salin alamat linknya. Saya tunggu loading. Ya, kita klik, buka gambar. Nah, buka gambar nggih Bapak Ibu biar langsung terlihat gambarnya muncul. Yang kita copy adalah linknya. Kita copy linknya. Nah, yang bagian atas, search-nya ini kita copy saja. Terus kita masukkan di sini. Di bagian setelah sama dengan kita masukkan. Terus gimana kalau misalkan memasukkan logo yang lain? Sama caranya, tinggal alamat URL-nya yang diganti, Bapak Ibu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Terus misalkan kita mau ngecek apakah QR code kita bisa, kita klik ini langsung. Jadi kita arahkan pointernya di sini, kita klik, kita tunggu. Nah, coba Bapak Ibu pindai ya. Semoga nggak trouble. Bapak Ibu scan, nanti hasilnya apa scanannya Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Monggo dicoba. Saya coba ya, Mbak. Bentar. Kadang karena jarang nyeken, kadang lupa. Klik pindai ya. Kadang itu trouble tiba-tiba
nggak kebaca gitu Pak. Takutnya nggak kebaca. Coba ya. Saya juga nyoba ini. Kebaca apa ini Bapak Ibu ya? Bisa Bu Gigi, oke bisa. Ya, bisa. Bisa apa Pak bacaannya di situ Pak? Ya, nomor sertifikat, nomor urut Oke, 1, kemudian nama G, pesertanya benar, Agus. benar, G. Kita kirim dulu, saya tunggu. Jadi kalau kita share, G, Bapak Ibu, nanti gambarnya seperti ini. Oke, ya. Jadi ini untuk melihat autentifikasinya sertifikat bisa masuk ke link ini. Jadi ngecek benar nggak sih peserta nama Agus ini ikut pelatihan ini, itu bisa dicek Bapak Ibu jika kita menggunakan QR code. Jadi nggak bisa dibohongi, nggak ada yang istilahnya beli sertifikat tanpa ada SK-nya. Nah, surat keputusannya itu nggih. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan rumusnya saja. Nanti saya bagikan. Oke, mungkin apa dilanjut ke AutoCAD atau bagaimana Pak? Ya, mungkin sekalian lanjut dulu Bu, nanti tanyanya di belakang. Oke, siap. Oke, enak gitu malan. Nah, sekarang Bapak Ibu, jika sudah semua datanya sudah tampil seperti ini, ya. Nah, kita nanti AutoCAD-nya nyoba alamat email. Ya, alamat email. Nah, karena saya nggak mungkin memasukkan alamat emailnya Pak Agus ini ya, karena ini benar-benar datanya peserta ini, data peserta Google. Kalau saya ngirim ke Pak Agus ini nanti malah aneh juga kok tiba-tiba ada email apa percontohan apa ini ya, pelatihan apa Email ini. percobaan lah. Percobaan pelatihan apa orangnya nggak pakai. Nah, maka ini saya tulis email saya dulu saja ya, email akun pribadi, bukan akun yang ini. Nah, kita AutoCAD-nya jangan lupa klik apa kemarin ya, klik add-on. Kemudian kita klik AutoCAD lagi. Jadi dasarannya teorinya sama kayak kemarin. Kita open. Oke. Masih loading. Nah, kita klik new job ya, Bapak Ibu. Kita klik new job. Kita beri nama latihan sertifikat gitu ya. Kemudian kita klik next. Nah, tadi sudah tersimpan di Drive karena kita tadi sudah memasukkan template di Google Slide sehingga itu otomatis ya, secara otomatis itu masuk ke Drive. Kita klik from Drive. Kita masukkan template yang sudah ada di slide. Oke, masih loading. Nah, latihan sertifikat ya, Hen, benar tadi sudah diberi. Nih, oke. Kita klik select. Nah, setelah itu kita next. Kalau ingin ngecek, klik saja Bapak Ibu ya, takutnya salah masukkan slide-nya, takutnya template-nya salah. Nah, ini udah benar ya, sudah benar. Maka kita kembali ke sini. Kita klik next. Nah, kita masuk ke map sort. Ya, map sort ke template-nya. Jadi tab-nya tadi kita pakai sheet 1. Kemudian ya, ini kalau namanya di rumusnya template itu sama dengan nama penulisan judul yang ada di kolom sheet ya, maka dia otomatis terdeteksi. Namun jika tadi kita nuliskan yang satu nama lembaga, yang satu nama instansi, maka kita lebih teliti lagi, harus memilih ya, jangan sampai salah. Enggak masalah sebenarnya ini beda nama, cuman perlu ketelitian dalam mencocokkan apa ya ini namanya, menghubungkan lah ya, menghubungkan antara rumus yang di template sama yang ada di data. Kemudian QR code. Nah, untuk QR code karena kita menghendaki bentuknya gambar ya Bapak Ibu,
maka kita kliknya image, bukan standar. Kita kliknya image, kemudian image URL. Image URL, bukan gambarnya tadi, bukan, tetapi image linknya. Ya, link QR kodenya, bukan image QR kodenya. Tolong diperhatikan. Jika Bapak Ibu memasukkan image QR kodenya, nggak tampil nanti di sertifikat. Jadi yang kita masukkan adalah link QR kode. Nah, setelah itu kita klik next. Kita beri nama. Nama outputnya apa? Ya, kita sesuaikan dengan nama peserta. Oke. Sertifikat pelatihan. Nah, tipenya apa? Outputnya apa? Kita akan menghasilkan berupa bentuknya PDF. Kemudian kemarin outputnya kita nyoba kan single output. Sekarang kita nyoba yang multiple output, di mana setiap orang hanya dapat satu file, yaitu miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian kita klik next. Nah, kita choose foldernya dibuat ya di drive seperti kemarin, letak untuk menyimpan hasil sertifikatnya. Oke, kita choose folder yang kita sudah buat. Saya coba di sinilah ya. Kita buat lagi saja di pelatihan ketiga. Kita buat foldernya. Di sini kita tinggal tambah baru. Kita klik folder. Latihan sertifikat. Oke. Kita buat lagi. Klik buat. Nanti foldernya sudah muncul. Sehingga nanti kita tinggal milih ya Bapak Ibu ya. Milih di sini. Latihan sertifikat. Tadi sudah dibuat. Nah ini muncul. Kemudian kita klik select. Nah, ini kan ada dua folder. Kita hapus yang folder atasnya yang tidak kita kehendaki untuk menyimpannya di situ. Kemudian kita klik next. Nah, ini untuk dinamik ini next saja langsung. Ini juga di next. Nah, jika ingin send email, maka kita klik yes. Nanti kita nyoba send email. Terus untuk kolaboratus research-nya kita klik yes saja, ini nggak usah diotak-atik. Kita ke bawah. Nah, siapa? Siapa? Berarti kita membutuhkan alamat email. Di mana alamat email itu, jika Bapak Ibu menghendaki mengirimnya lewat email, harus sudah punya data. Nah, datanya tadi sudah disimpan nih di spreadsheet yang sama ya. Jadi tadi saya beri nama apa ini tadi? Enggak kelihatan. Oke. Saya beri namanya tadi alamat email kayaknya. Enggak kelihatan sih. Oke. Kita beri rumus alamat email. Kemudian tipe in subject ini judulnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirim email kan pasti ada judulnya ya. Ini kita klik sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan apa? Misalkan temanya silakan ditulis. Nah, untuk message-nya silakan nanti ini otomatis semua peserta mendapatkan message. Jadi Bapak Ibu nggak usah kirim satu-satu ya, nggak usah ngetik satu-satu. Semua langsung otomatis. Selamat kepada peserta, namanya pesertanya kita pakai rumus lagi. Rumusnya sama, disesuaikan dengan variabel yang ada di kolom spreadsheet. Telah tuntas misal melaksanakan mengikuti pelatihan. Misalkan seperti ini ya. Mau lebih panjang monggo silahkan kalimatnya disesuaikan. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita trigger, kemudian kita klik yes. Ini klik no saja agar run on time-nya itu tidak terproses ya. Kemudian kita klik save. Saving job latihan sertifikat. Kita tunggu, setelah itu kita run job. Ini ya.
Kita run job yang ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan lewat email atau Bapak Ibu bisa simpan di drive juga, itu bisa. Kekurangannya kalau kita lewat email itu kadang jika ada kesalahan di pemrosesan data, ternyata sudah terkirim ke peserta, nah itu kadang agak ribet ya, karena harus ada pembaruan lagi. Takutnya peserta juga mengira kita kurang profesional juga kalau terjadi kesalahan. Seperti itu. Jadi alangkah lebih aman sebenarnya jika melalui drive saja. Tinggal kirim link. Apabila ada kesalahan, nanti bisa mengirimkan laporan kepada ketua pelaksananya. Oke, kita tunggu. Jadi untuk running job itu tergantung dengan banyaknya data. Semakin banyak ya semakin lama Bapak Ibu ya. Ini 5 peserta saja, sudah lumayan running job-nya. Oke. Sambil menunggu silakan nanti dicoba juga nggih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sukses. Nah, ini namanya ya karena tadi kita pakai rumus nama, maka di sini filenya sudah tertulis nama peserta otomatis seperti yang ada di data awal. Nah, penyimpanannya otomatis juga ada di drive. Ini hasilnya. Ini Bapak Ibu. Nah, QR kodenya jika memang ingin lebih besar bisa ukurannya disesuaikan 300, yang 250 tadi diganti 300 kali 300 atau 450 kali 450 ya, sesuai kebutuhan untuk ukuran. Nah, apakah masuk ini di email saya? Di akun satunya kita cek. Kita stop dulu. Oke, kita share screen dulu ini. Nah, baik, saya cek dulu ya untuk data. Nah, saya cari di email akun pribadi. Nah, ada update. Oke. Nah. Nih Bapak Ibu, jadi sudah otomatis masuk. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini dengan tuntas. Nah, kita buka. Ini punya Ahmadun. Ya, karena semuanya tadi kekirim di saya, jadi ketumpuk banyak sertifikatnya di sini. Jadi tinggal ngunduh, peserta tinggal download. Nanti peserta sudah mendapatkan berupa PDF-nya. Oke. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Untuk caranya. Nah, monggo Ya. Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki atas penyampaian materinya ya. Sudah ya artinya memang dalam proses pembuatan sertifikat ini secara teknis sama ya, hampir sama dengan SKL ya. Kalau mau dibuat mudah ya kita ambil beberapa poin yang kemarin ya. Intinya mensinkronisasi apa yang ingin dipetakan gitu ya. Untuk yang lainnya sifatnya variasi, termasuk QR code tadi kalau ingin ditambahkan silakan, kalau ternyata dirasa susah tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Jadi tinggal menempel nama dan apanya saja gitu. Jadi itu mungkin untuk awal bisa lebih mudah untuk sebagai latihannya gitu ya. Latihannya gitu. Mungkin itu yang ingin bertanya silakan bisa tulis di kolom chat ataupun bisa bertanya secara langsung. Memang untuk dalam praktik secara langsung untuk ini memang kadang apa namanya sifatnya tergantung jaringan internet gitu ya. Tergantung jaringan internet, jika dipraktekkan dengan langsung Zoom biasanya kadang
berat gitu ya, kadang macet, kadang ya lancar gitu ya, jadi nggak stabil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mungkin mencoba sendiri. Di sini sudah saya tulis juga di grup WA. Silakan Bapak Ibu jika kesulitan membuat SKL ataupun sertifikat online bisa sampaikan di grup ini gitu yang sudah Bapak Ibu berada, atau bisa juga japri ke Bu Kiki gitu ya. Bu Kikinya yang penting Mbak Kiki atau Bu Kiki sudah bersedia, oke. Kalau kami sendiri biasanya sering menyarankan di grup kalau mungkin malu atau mungkin nggak enak ya bisa langsung ke Bu Kiki. Ya ini ada yang ya. Silakan kalau ingin bertanya secara langsung. Oh ini Bu Saukah untuk mendapatkan template sertifikat di mana Ibu? Gimana Pak? Ini ada yang bertanya dari Bu Saukah untuk mendapatkan template. Oke, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya untuk template-nya. Template yang sudah disediakan tadi ada di Drive. Cuman Bapak Ibu jika ingin membuat secara sederhana bisa melalui Canva atau Photoshop juga bisa. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan yang lebih sederhana memakai Canva nggih. Ini nah, Canva. Ya mungkin masih ada waktu, mungkin ditampilkan ulang. Maksud pilihan yang ada di Canva apa saja, tidak perlu membuat mungkin. Pilihan template-nya apa saja sebagai variasi mungkin. Bentar nggih. Tutup. Nah, jadi untuk Canva ya Bapak Ibu tinggal ini ada gambar loop ini ya, cari Canva ini atau search Canva search ini, kita klik saja, kita tuliskan sertifikat. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung mau bikin sendiri, nggak usah. Ini sudah banyak pilihannya, Bapak Ibu tinggal milih yang bagus, yang sesuai keinginan Bapak Ibu, yang sesuai dengan tema. Ya, misalkan ingin temanya ini sertifikat untuk anak-anak, ya berarti ini yang kita bisa pilih salah satunya. Nah, untuk cara editing ya, silakan tinggal ngedit seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini hanya sedikit saja. Karena ini di Guru Inovatif juga ada ya pelatihannya untuk Canva ya Pak Randi ya. Ya. Jadi memang kalau kita pelajari mulai dari awal pasti memakan banyak waktu, cukup lama, tapi tadi saya rasa sudah cukup juga saya jelaskan di waktu pembahasan template ya. Iya. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Untuk kata kuncinya tinggal sertifikat saja ya, Bu Kiki. Tidak perlu pakai istilah bahasa Inggris ya. Oh, enggak penulisannya. usah wis, kalau pakai sertifikat biasa bisa kok, Pak. Bisa kebaca langsung, nggih. Kalau pengen gaul pakai bahasa Inggris nggih monggo. Tapi munculnya mungkin kalau bahasa Inggris nanti dari awal mungkin kalimat-kalimat template-nya juga bahasa Inggris mungkin ya. Nah, mungkin. Mungkin Saya ya. biasanya pakainya bahasa Indonesia nih, Pak. Bahasa Indonesia Bahasa aja persatuan ya. saya. Nah, Ya, ini yang penting sudah bisa mendeteksi. Pak Fathul menghilangkan background logo. Oke, di remove BG, Pak. remove.bg ya. Di remove background. Jadi seperti yang kemarin diulangi lagi ya Bapak untuk yang remove background. Boleh Bu Kiki dipraktekkan sekali lagi untuk remove background-nya. Kita new tab, kita cari saja, kita ketik remove.bg ya. remove.bg. Jadi Bapak Ibu kalau bikin foto ya, foto biasanya ingin diedit background-nya. Nah, contohnya ini saya cari foto. Oke, foto saya nih. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kan seharusnya kalau kita pakai aplikasi-aplikasi lain itu harus kedetek satu warna. Ini kalau remove BG ini nggak perlu kedetek satu warna, ini semua background-nya pasti hilang. Klik open. Nah, kemudian klik. Nah, ini langsung hilang ya Bapak Ibu ya background-nya. Jadi kita klik unduh, kita download. Nah, langsung masuk. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi hilang sudah gambar-gambar pintu, gambar-gambar apa tadi ya, background warna hijau hilang. Terus memang untuk template ya, bagi yang Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi,
akun pribadi itu memang terbatas template-nya ya Bapak Ibu, karena bukan yang pro. Jadi banyak yang ada watermark-nya. Diusahakan untuk memilih yang jangan ada watermark. Ini kenapa punya saya yang banyak yang nggak ada, karena saya pakai akun yang dari kementerian ya. Akunnya akun belajar.id di mana dia dapat template-template yang cukup banyak dan nggak ada watermark-nya, seperti itu. Ini menjawab pertanyaannya Bu Sri Mulyani ya Bu. Jadi silakan dicari yang tidak ada template, tidak ada watermark-nya, tidak ada garis-garis di belakangnya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang kurang jelas. Oke. Ya, berarti itu ya Bu ya. Ini juga saya coba, ini memang benar kata Ibu Benar. Bu Sri Mulyani, memang ketika pakai akun biasa yang digunakan cuma bisa satu ini ya, sertifikat Coba ya, saya share yang akun Gmail saya ya. Nah, saya tunggu deh. Ini kita cari saja. Ya, mungkin ini ketika saya coba dengan ini Bu Sri, mungkin dengan kata kunci lain, yaitu dengan istilah bahasa Inggris, sertifikat, mungkin pilihannya akan muncul lebih banyak. Ini ya, Bapak Ibu, ini saya pakai akun pribadi nih. Akun biasa, akun pribadi ya. Akun pribadi. Kita nyoba nggih untuk sertifikat, sebenarnya banyak pilihan juga ya. Nah, ini. Jarang dipakai yang ini. Nah, ini banyak pilihan juga sebenarnya ya. Ada sertifikat profesional, sertifikat sekolah. Kita nyoba saja. Nah, ini punya saya banyak nih. Ya, yang sertifikat. Ini pakai akun pribadi ini saya. Ya, jadi kata kuncinya ya. Jadi ketika Bapak Ibu search ya, pakai bahasa Indonesia pun nanti akan diberi pilihan. Ya, bisa sertifikat profesional, kehadiran sekolah keanggotaan. Nah, ini tadi saya pencetnya sertifikat sekolah ya. Jadi ini jika tidak ada tanda warna kuning ini bukan watermark, berarti nggak ada watermark-nya. Banyak ini Pak pilihannya Pak. Nah, mungkin kalau hanya ditulis sertifikat mungkin ya. Coba kalau cuma sertifikat saja. Nah, banyak punya saya ini. Oke. Oke, untuk langkah autocrat. Kita ulang Pak Randi, nggih. Ya, Ada yang monggo Bu, bertanya masih ada untuk beberapa menit. langkah autocrat-nya. Jadi sama nggih Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Untuk langkah autocrat, misalkan nih Bapak Ibu sudah nyoba autocrat, tapi ada data yang salah, maka tetap langkah yang pertama kita klik add-on, kita klik autocrat-nya, kita open. Oke. Nah, kita tunggu saja. Nanti kita klik new job. Nah, karena tadi sudah, saya lupa ya, karena tadi ini sudah di autocrat, maka kan sudah ada alamatnya ini ya, hasilnya autocrat-nya. Kita hapus dulu kalau memang mau mencoba ulang. Kita hapus ini. Nggak boleh double ya. Jadi kita ulangi add-on, kita klik autocrat, kita klik open. Oke. Kita tunggu dulu, nanti ketika Bapak Ibu belum pernah nyoba, maka kita klik new job langkah selanjutnya. Jadi di PowerPoint-nya, di slide-nya sudah saya tambahi juga kok untuk langkah-langkahnya. Kemudian kita beri judul percobaan. Ya, biar nggak sama judulnya. Kemudian kita klik next. Nah, ini adalah memilih template-nya. Letaknya di mana tadi? Kita klik from drive. From drive tadi kita pilih slide yang sudah kita beri template. Ya, tadi itu latihan sertifikat ya template-nya.
Nah, ini kita klik select. Nah, setelah itu kita next Bapak Ibu ya. Kita klik next. Nah, selanjutnya kita merger tab. Merger tab ini kok kosong ya? Karena kita harus tentukan di sheet mana. Nah, karena di sheet kedua itu saya tadi ada tulisan download, maka akan terdeteksi sheet 1 sama download. Kita pilih yang sheet 1 karena datanya ada di sheet 1. Misalkan Bapak Ibu datanya ada di sheet 2, sheet 3, maka pilih sesuai sheet-nya. Ya, jangan hanya satu saja. Kalau datanya di sheet 2 ya harus dipilih sheet 2 karena kalau tidak dipilih sesuai otomatis ini tidak terbaca ya nama yang ada di kolom judulnya. Di sel di template tadi kita kan sudah menuliskan rumus ya. Nah, rumus ini akan terhubung ke sel ya, sel bagian nama, penamaannya. Kolom bagian nama tadi ya, jadi nama peserta dengan nama peserta ini otomatis sudah terdeteksi karena apa? Karena penulisan rumus yang ada di template sesuai dengan judul yang ada di data. Namun, jika di template tadi saya nuliskan ini nama lembaga, ternyata di data spreadsheet saya tadi nama instansi. Maka kita harus milihnya di tanda segitiga atas bawah ini, kita klik. Nah, kita pilih nama instansi. QR kode, ya QR kodenya kita pilih jangan standar. Standar nanti keluarnya tulisan, Bapak Ibu ya. Kita pilihnya adalah image karena ingin berbentuk image. Jadi misalkan Bapak Ibu mau nambahi foto ya bisa. Ya, misalkan fotonya hanya ditambahi satu persatu ya bisa, tapi harus image dan sesuai dengan linknya. Linknya ini ya image URL, bukan image QR kode yang dimaksudkan, tapi yang dimasukkan ada linknya, link QR kode agar terbaca. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, kita klik next. Kita beri judul file output-nya. Misalkan kita beri judul nama pesertanya, terus nama peserta, misalkan mau ditambahin nama instansinya juga bisa, atau nama lembaga, ya terserah, monggo. Kemudian tipenya kita pilih, karena tadi template-nya itu ada di Google Slide, maka pilihannya hanya Google Slide sama PDF. Jika template-nya ada di Doc, maka pilihannya di sini hanya Docs dan PDF. Ini kita pilih yang PDF saja. Output, sekali lagi output kita pilih multiple output. Logikanya ketika multiple itu berarti filenya beragam. Setiap individu mendapatkan satu file khusus untuk dirinya sendiri. Jadi untuk file orang lain dia nggak dapat. Namun jika Bapak Ibu mengklik yang single output, ya single output itu berarti semua outputnya, misalkan nama peserta mulai dari nama nomor 1 sampai 5, jika Bapak Ibu klik single output, file 1 sampai 5 itu menjadi satu filenya. Jadi semua orang mendapatkan semua file. Ini kita pilih yang multiple output. Selanjutnya kita klik next. Nah, kita choose folder. Choose folder kita pilih di manakah output ini, sertifikat ini akan tersimpan di drive. Kita pilih, nah sebelumnya Bapak Ibu harus membuat folder seperti yang tadi saya cobakan. Nih, saya pilih ini ya, folder latihan sertifikat. Selanjutnya kita klik select. Nah, ini kan ada 2 folder. Kita kan pilih yang ini nih. Ini hapus saja yang bagian atas karena kita nggak memilih yang folder drive saya. Jadi ini kita hapus. Selanjutnya kita klik next. Ini untuk dynamic nggak usah diganti ya, langsung next saja. Set merger juga kita langsung next. Nah, baru ketika kita mengirim email, kita klik yes. Ya, jika tidak dikirim melalui email atau lewat link drive,
lewat linknya Drive, maka kita klik No. Keuntungannya jika kita melewati email, maka peserta itu secara otomatis mendapatkan mendapatkan sertifikat pada emailnya masing-masing, email yang sudah ada di data spreadsheet. Selanjutnya kita tuliskan, jika memakai email, kita tuliskan rumus teksnya tadi, rumus judulnya yang ada di data, alamat email. Variabel alamat email ini, ya, penulisan alamat email ini harus sama seperti yang ada di judulnya spreadsheet, judulnya kolom email yang ada di spreadsheet, ya. Selanjutnya ini tipe in subject-nya kita beri judul emailnya, sertifikat pelatihan. Untuk tipe message-nya tadi sudah saya contohkan, ya, kita beri ucapan selamat lah, ya. Selamat kepada peserta telah lulus atau tuntas, ya, tuntas mengikuti pelatihan. Nah, seperti ini. Ini pesan yang dikirim untuk semua peserta. Pengen lebih panjang lagi bisa, nggih. Kemudian kita klik next. Nah, untuk trigger agar berjalan kerja kita, maka kita klik yes. Untuk on time-nya tidak perlu diklik yes, no saja. Baru kita save. Oke. Nanti setelah di-save, Bapak Ibu klik run job. Nah, ini kan ada 3 ya, jangan sampai salah klik run job. Yang terakhir yang paling bawah, kita klik ini, run job ini, ya. Nanti otomatis akan terkirim ke emailnya secara langsung. Misalkan, tadi ada yang salah, nggak usah ngulangi lagi mulai awal. Kita klik edit job. Oke. Kita klik edit job, kita pilih yang salah itu yang bagian mana. Tahap manakah yang salah. Sehingga kita nggak mengulangi lagi pekerjaannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki atas materinya. Untuk saya rasa cukup dan memang waktu sudah menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, ya. Bentar. Ya, pastinya untuk membuat SKL ataupun sertifikat ini tidak bisa instan. Termasuk saya juga tadi juga ikut mencoba-coba dan ada beberapa yang belum terbiasa gitu, yang mana lupa gitu ya, itu nanti bisa dilihat videonya atau dilihat PowerPoint yang sudah di-share oleh Bu Kiki ya, itu ada step by step-nya, nanti diikuti langkah-langkahnya. Kalau tetap ternyata ada error di bagian tertentu, di screenshot saja, Bapak Ibu bisa kirim ke grup, nanti akan dibantu, maksudnya ada hal yang mungkin perlu kekeliruan yang nanti akan diluruskan mungkin oleh Bu Kiki. Mungkin itu aja dari kami. Selamat mencoba Bapak Ibu, selamat mencoba dalam beberapa hari ini, silakan bisa mencoba mumpung masih ada Bu Kiki yang tetap standby di grup ini dalam beberapa hari ke depan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ke Bu Kiki, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini yang merupakan hari ketiga, artinya untuk Zoom sudah resmi tuntas gitu ya, resmi tuntas secara materi juga resmi tuntas, tetapi dalam prakteknya silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan mencoba sampai benar-benar bisa gitu ya. Kemudian untuk administrasi akan kami lengkapi insya Allah besok, kalau nggak besok siang paling lambat besok malam, semua administrasi yang sudah kami tuliskan di poster nanti akan kami share insya Allah besok sore ataupun besok malam paling lambat. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Kiki, terima kasih Pak Suhardi dan juga tim yang sudah membantu kegiatan ini. Kita jumpa lagi di kelas-kelas berikutnya, mungkin yang belum ikut di minggu depan, di hari Sabtu, ada kelas membuat kuis online berbasis kuisis yang nanti akan dipandu oleh Pak Klik. Ya, terima kasih. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia.